Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama perkenalkan, saya Zahida dari Departemen Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Dalam video kali ini, perkenalkan saya mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampuh di program studi S1 Matematika, yaitu kriptografi. Mata kuliah kriptografi merupakan mata kuliah yang ditawarkan di semester genap dan diperuntukkan untuk semester 6. Bobot mata kuliah ini adalah sebesar 2 SKS dengan total pertemuannya sebanyak 16 pertemuan dan termasuk UTS serta UAS. Kriptografi sendiri merupakan ilmu untuk menjaga kerahasiaan pesan. Jadi dengan kriptografi didapatkan teknik-teknik untuk mengamankan pesan atau informasi dari pihak yang tidak berhak. Sehingga dalam mata kuliah ini dipelajari yang pertama ada kriptosistem, kemudian yang kedua serangan terhadap kriptografi, yang ketiga algoritma kriptografi atau yang biasa dikenal dengan cipher, dan yang terakhir ada kriptografi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk capaian pembelajarannya sendiri, mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan yang pertama memahami konsep kriptosistem, yang kedua mahasiswa mampu melakukan kriptoanalisis terhadap cipher sederhana, yang ketiga mahasiswa mampu melakukan enkripsi dan dekripsi dari sistem kriptografi kunci kubik, dan yang terakhir mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep kriptografi dalam kehidupan sehari-hari. Metode pembelajaran dalam kriptografi ini adalah sinkronus dan asinkronus. Untuk sinkronusnya dilakukan melalui platform Zoom dan asinkronusnya dilakukan melalui Airlangga University Learning Application atau yang biasa dikenal dengan Aula. Selain itu, untuk mendukung capaian pembelajaran yang terakhir, dilakukan case study secara berkelompok. Jadi masing-masing kelompok diminta untuk mencari permasalahan yang terkait dengan aplikasi kriptografi dalam kehidupan sehari-hari. Nantinya mereka akan mempresentasikan makalahnya di pertemuan setelah UTS. Berikutnya terkait penilaian. Komponen penilaian dalam kriptografi ini antara lain ada tugas dengan bobot sebesar 15%. Kemudian ada kuis, bobotnya sebesar 20%. Kemudian ada ujian tengah semester dengan bobot 25%. Kemudian ada presentasi, nilai presentasi itu mewakili nilai ujian akhir semester dengan bobot sebesar 30%. Dan selain itu ada juga komponen penilaian soft skill dengan bobot sebesar 10%. Selanjutnya saya sajikan cuplikan berlangsungnya kelas melalui platform Zoom. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang kembali di kelas kriptografi. Pertemuan hari ini kita mulai sebentar saya share screen dulu ya. Minggu lalu kan kita sudah berkenalan dengan apa itu kriptografi. Dan jadi hari ini atau minggu kedua ini kita belajar algoritma kriptografi klasik. Jadi ini yang masih basic gitu ya. Nah, di algoritma ini kita sesuai kontrak ada 3 minggu gitu ya, 3 pertemuan untuk menyelesaikan 7 algoritma ini. Hari ini kemungkinan rencananya kita belajar 3 algoritma gitu ya. Apa itu algoritma kriptografi klasik? Jadi algoritma ini termasuk kriptografi kunci simetri. Jadi kunci enkripsi dan dekripsinya itu sama. Kalau kalian masih ingat di pertemuan minggu lalu gitu ya, kita belajar kunci simetri dan asimetri.
Nah, di algoritma klasik ini semuanya masih tergolong di kunci simetrik. Kemudian algoritmanya itu berbasis karakter, masih huruf gitu ya, belum ada simbol maupun angka-angka. Nah, huruf alfabet itu diganti dengan angka. Nah, kita bersepakat di sini. Jadi kalau A itu 0 dan seterusnya sampai Z itu 25. Nah, itu yang mewakili setiap karakter. Nah, tergantung kalau nanti kalian baca referensi lain, ada yang A itu 1, Z itu 26. Nah, kita bersepakat di sini A itu 0. Oke, kemudian jadi di sini plain text atau teks yang mau kita enkripsi itu berbentuk huruf kecil, sedangkan ciphertextnya itu nanti dia huruf kapital. Nah, kenapa kita mempelajari algoritma klasik padahal sekarang sudah zamannya komputer gitu ya, sudah modern. Nah, karena memang ini basicnya gitu. Jadi memahami konsep dasar kriptografi ya awalnya dari sini. Kemudian ya untuk belajar yang versi modernnya ya dari sini juga gitu ya. Kemudian yang ketiga memahami kelemahan sistem cipher ini atau algoritmanya ini. Nah, kemudian kita langsung ke jenis-jenisnya, macam algoritmanya. Kita pelajari yang pertama ada shift cipher atau cipher pergeseran gitu ya. Jadi sejarahnya muncul algoritma ini saat Kekaisaran Romawi. Jadi Julius Caesar ini mengirimkan pesan yang dienkripsi, disandikan itu ke gubernurnya dengan cara menggeser 3 susunan huruf. Nah, di sini plain text-nya A, B, C sampai Z. Kita punya ciphertextnya di sini D, kan tadi bilangnya digeser 3 susunan huruf gitu ya. Jadi A itu kalau dienkripsi jadi D, bisa dan seterusnya. Jadi kembali untuk yang Z itu dienkripsi jadi C. Jadi urut di sini ya. Untuk pergeseran itu masih urut enkripsinya. Sebagai contoh di sini kalau kita punya ciphertext, jadi pesan yang sudah dienkripsi, ini kita punya WRSJXQ. Nah, kira-kira pesannya ini apa sih? Gitu. Kan tadi kita punya dia kalau proses enkripsinya digeser 3 gitu ya. Berarti kalau kita punya ciphertext untuk dikembalikan ke plain text pesan awal, berarti bagaimana caranya kira-kira? Berarti yang B itu jadi T, ya nggak Bu? Okay. Terus R-nya jadi apa R? O. Jadi bisa kalian lihat langsung di itu ya, di apa namanya, di tabel ini. Kalau misalkan malas ngitung, kalian bisa buat tabelnya ini, gitu. Sehingga ini kenapa kursor saya hilang? Oke. Jadi di sini kita punya kok masih hilang ya? Ya sedikit. Gak kelihatan kursornya. Kenapa kan? Oke, sudah kelihatan. Jadi W ini kalian lihatnya di baris ciphertext-nya ya. W itu berarti kalau di dekripsi jadi apa? T gitu ya. Terus R-nya jadi apa tuh? O. O. Terus S-nya? P. Terus si J-nya? G. X-nya? U. U. I-nya? N. Apa itu? Top Gun. Kalian sudah lihat filmnya?
Saya belum lihat filmnya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan. Jadi intinya dia hanya geser gitu aja ya, tiga huruf. Jadi kalau misalkan mau enkripsi Top Gun ya hasil ciphertext-nya ini. Nah, secara umum cipher ini kita punya pergeserannya kan ada 26 huruf tuh, A sampai Z. Berarti kita punya pilihan atau variasi pergeserannya bisa 0 sampai 25. Kalau 0 sih nggak mungkin ya si A. Artinya kan pesannya tadi tidak digeser sama sekali. Berarti pesan semula ya terbaca. Nggak mungkin kalau kita mau mengirimkan pesan yang dirahasiakan tidak digeser sama sekali. Maksudnya tidak diubah. Apa gunanya merahasiakan tapi kalau pesannya nggak berubah. Oke, sehingga fungsi enkripsinya di sini dari kita punya P, pesan plain text tadi, dienkripsi itu dengan cara si huruf P-nya tadi, si plain text-nya tadi, digeser sejauh K. K-nya ini dari 0 sampai 25. Ya, anggaplah ini dari 1 gitu ya, 0 nggak mungkin. Nah, karena prinsip enkripsi-dekripsi itu saling inverse, berarti di sini untuk mengembalikan ciphertext ke plain text tadi, yang awalnya digeser sejauh digeser anggaplah maju gitu ya sejauh K, berarti untuk mengembalikannya berarti digeser mundur sejauh K. Nah, kenapa di sini modulo 26 ya, karena kita basisnya tadi kita dari karakter yang sebanyak 26 tadi. Oke, untuk K sama dengan 3 tadi disebutnya Caesar cipher. Untuk K-nya 13, ini pas tengah-tengah gitu ya, dari separuhnya 26, itu kita sebutnya root 13. Kalau kalian belajar bahasa pemrograman, pasti ini ada juga, sudah tersedia. Nah, dengan algoritma ini, kira-kira ini pesannya apa nih? Berarti caranya ganti dulu URN YVAT ini, dia angkanya berapa? Kira-kira ada yang sudah bisa menjawab ini pesannya apa? Healing, Bu. Healing, wah cepet ya. Oke, jadi kita punya, misalkan si mau deskripsinya berarti ini C ya, saya salah ketik. Jadi kita mau deskripsi dari si U, itu berarti U main 13. Nah, U-nya kita punya berapa dia hurufnya? 21. Oke, 21, 13. Kita ketemu berapa tuh? Punya enggak 20 tapi kalau A-nya 0. Oh iya oke. Jadi kita punya 7 di sini. Nah, sehingga ini hasil deskripsinya kita punya plain text-nya dia. Kita punya ini H. Kalau dilanjutkan ini kita punya E. Oke, itu yang dijawab temanku tadi. Ini lagi tren ya kata ini. Bosan dikit katanya butuh healing. Oke. Nah, itu untuk shift ciphernya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke Affine cipher.
Oke, untuk yang terakhir ada sifar substitusi. Jadi di sini tidak lagi pergeseran ya, tadi kan pergeseran. Jadi di sini setiap satu huruf kuantek diganti dengan satu huruf cippertype. Nah, kunci K ini merupakan semua kemungkinan permutasi dari 26 huruf alfabet. Sehingga di sini ya tergantung si kuncinya. Bagaimana si kuncinya tadi. Jadi sebagai contoh di sini saya punya kunci substitusinya. Nah, ini tidak urut kan? Ya, ini random aja sesuai kesepakatan pengirim dan penerima pesan. Jadi jangan sampai ada pihak yang tidak berwenang itu tahu kunci ini. Kalau sudah tahu kunci ini ya bisa kebaca semua pesannya. Oke, misalkan di sini kita punya plaintext-nya UNER, maka cippertype-nya apa? Berarti tinggal ganti di sini. U itu berarti di enkripsi jadi apa? Jadi Z. Z. Kemudian seterusnya apa tuh? N jadi Y. Y. Terus A-nya jadi Y. I-nya R. jadi R. Kemudian Jadi H. R-nya jadi H. Gitu ya. Oke, jadi kalau substitusi ini ya hanya itu aja. Jadi poin pentingnya di sini harus tahu si si tabelnya ini. Kalau sekalinya sudah tahu tabel, ya terbongkar gitu ya. Jadi harus keamanan untuk merahasiakan si kuncinya ini harus benar-benar terjaga. Saya kok hilang-hilang terus. Saya belum menemukan kursor saya. Ini gak asik. Nah, jadi itu 3 sifar yang sudah kita pelajari. Ada yang ingin ditanyakan? Masih gampang ya? Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, kalian bisa lanjut mengerjakan latihan soal yang ada di di buku. Kemudian jawaban bisa diunggah di forum yang sudah saya taruh di sini ya. Oke, jangan lupa juga terkait presentasi setelah UTS. Jadi dari sekarang sudah mulai siapkan materinya ya, referensinya yang akan kalian jadikan project kalian nantinya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa akhiri forum Zoom kita. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan dengan materi masih berlanjut di algoritma kriptografi klasik gitu ya. Ada transposisi, Vigenère, Playfair, dan Hill. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam.
Demikianlah cuplikan kelas kriptografi di kelas saya. Sekian deskripsi dari saya. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf apabila ada salah ucap dan salah sikap. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.